Tasawuf adalah bagian dari agama Islam. Sebagaimana kita tahu bahwa Islam itu dibentuk oleh 3 unsur pokok yang kita kenal. Yang pertama, Islam itu sendiri. Yang kedua, iman. Yang ketiga, ihsan. Islam mempunyai rukun yang jumlahnya 5. Semua orang, bahkan mulai taman kanak-kanak, anak-anak TPA, semuanya hafal itu rukun Islam yang 5. Yang kedua, iman. Rukun iman ada 6. Semuanya juga hafal. Tapi yang ketiga ini, ihsan. Ini rukunnya ada berapa? Banyak orang yang tidak tahu. Bahkan kita yang sudah dewasa ini pun kadang-kadang lupa atau tidak tahu. Nah, ihsan itu rukunnya hanya 1. Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah rukun ihsan. Jadi rukun ihsan itu hanya 1. Engkau beribadah, mengabdi kepada Allah dengan arti yang seluas-luasnya, seolah-olah, seakan-akan engkau itu melihat Allah, atau setidak-tidaknya engkau itu merasa dilihat Allah. Ini rukun ihsan. Nah, ketiga sendi dalam Islam ini, Islam, iman, dan ihsan, itu dijabarkan oleh para ulama menjadi kajian-kajian dan menjadi ilmu-ilmu. Islam, rukun Islam yang 5 nanti mempunyai kajian syariah dan ilmunya namanya ilmu fiqih. Kemudian iman yang rukunnya ada 6 itu, rukun iman yang 6 itu diturunkan, dijabarkan dalam ilmu akidah yang ilmunya adalah usuluddin, ilmu tauhid, ilmu akidah, dan sebagainya. Sementara ihsan belum banyak yang mengenal. Ihsan dijabarkan oleh ulama menjadi satu kajian makrifat, menjadi kajian hakikat, dan ilmunya namanya ilmu tasawuf. Nah, jadi di sini jelas tasawuf adalah sejajar dengan ilmu fiqih, dengan ilmu akidah, ilmu tentang ketuhanan. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa tasawuf adalah sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang diada-adakan, sama sekali tidak benar, karena merupakan bagian dari sendi-sendi pembentuk Islam. Manusia ini mempunyai 3 bagian. Mempunyai unsur gerak, mempunyai unsur pikiran, dan mempunyai unsur rasa. Maka manakala Islam itu turun, maka oleh Allah disertai dengan ajaran yang sesuai dengan kebutuhan manusia, karena Islam adalah agama yang fitrah, yang mengakomodir semua kebutuhan manusia. Yang 3-tiganya ini ada, yaitu Islam adalah unsur gerak. Kalau kita mengerjakan Islam saja, maka kita cukup melakukan gerakan-gerakan. Sholat misalnya, kita memulainya dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, sudah cukup. Terlepas apakah di dalam sholat itu kita ngelantur, kita ngelamun, tidak ada masalah. Secara syar'i sudah sah. Itu gerakan. Nah, akidah juga begitu. Kita berpikir, kalau kita sudah percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu yakin, Allah itu kita yakin bahwa Allah itu wujud, sudah cukup. Nah, tetapi yang ketiga ini, rasa. Kita mungkin sudah mempunyai Islam, melaksanakan syariat secara gerak. Pikiran kita juga sudah mengimani, meyakini bahwa Islam, bahwa Allah itu ada. Tetapi di dalam rasa kita itu tidak ada. Maka tidak pas. Bagaimana kalau kita melakukan ibadah, kita yakin bahwa Allah itu juga ada, Allah itu selalu mewajibkan kita untuk beribadah, tapi kita tidak merasa bahwa Allah itu beserta kita, bersama kita, dan mengawasi kita, maka perbuatan-perbuatan kita itu akan nampak sesuatu yang zahir saja. Nah, maka pentingnya tasawuf itu adalah bagaimana menggarap kolbu kita ini agar selalu selaras. Satu sisi gerakan kita melakukan aktivitas, pikiran kita juga meyakini, dan rasa kita selalu menyatu. Kita umpamakan
seperti orang yang bingung arah. Seperti saya sering mengalami di suatu tempat, saya bingung arah, yang utara mana, yang selatan mana tidak tahu. Bahkan sampai saya merasa masjid itu menghadap ke selatan. Itu kan rasa. Tetapi pikiran saya mengatakan yakin, seyakin-yakinnya bahwa masjid ini menghadap ke timur, dan ketika orang masuk dan sholat itu pasti menghadap ke barat. Nah, itulah pikiran. Dan satu sisi rasa itu tidak bisa berkompromi dengan pikiran. Tetap saya sholat kok rasanya menghadap ke utara. Tetapi saya sholat bagaimana, menuruti rasa atau menuruti pikiran? Tetap menuruti pikiran, karena itu keyakinan. Nah, alangkah baiknya kalau tiga-tiganya menyatu, maka itu menjadi satu kesatuan yang utuh, yang mendukung manusia itu menjadi sempurna. Itulah ihsan. Jadi kalau kita hanya beriman kepada Allah, kemudian melakukan suatu aktivitas ibadah, ritual-ritual, tapi tidak ada rasa, nah itu seperti tripod. Itu tiang kamera yang 3 itu, kakinya 1 hilang, maka akan roboh dia, tidak utuh. Maka pentingnya tasawuf itu harus dilaksanakan agar kita itu menjadi manusia yang utuh, melaksanakan Islam secara syamil, secara sempurna, menyeluruh, atau bahasa populernya disebut dengan yang holistik, secara menyeluruh. Nah, tidak bisa lepas kita kembali kepada permasalahan asal pokoknya, bahwa Islam itu dijabarkan dengan ilmu fikih, iman itu dijabarkan dengan ilmu tauhid, ilmu usuluddin, dan ihsan itu dijabarkan dengan ilmu tasawuf. Ilmu fikih, ketika kita membicarakan fikih, ilmu fikih, kita bermuamalah dengan satu ajaran fikih, maka di sana kita akan menjumpai madhab-madhab. Ada madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Kita tinggal pilih. Semuanya itu ilmu fikih, tetapi beda madhabnya. Nah, akidah juga ada sekte, ada firqah, ada firqah Ahlussunnah wal Jamaah, ada firqah Syiah, ada firqah Maturidiyah, ada firqah Asy'ariyah, ada firqah-firqah. Nah, ihsan yang dipelajari dalam ilmu tasawuf juga ada thariqah. Ya, jadi kalau kita mau mengaplikasikan ajaran tasawuf ini ke dalam kehidupan, sebagaimana kita menerapkan ilmu fikih tidak bisa lepas dengan madhab, maka ketika kita melaksanakan tasawuf dalam kehidupan kita, kita tidak bisa lepas dengan thariqah. Nah, thariqah inilah yang akan membimbing kita, mengajari kita bagaimana melaksanakan tasawuf ini di dalam kehidupan. Thariqah sendiri artinya jalan, artinya cara, metode bagaimana kita melaksanakan tasawuf itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, menggarap kalbu kita dengan satu metode. Nah, metode itu maka mempunyai banyak macamnya. Sebagaimana madhab ada madhab-madhab, sebagaimana firqah ada firqah-firqah yang banyak, juga thariqah juga ada banyak thariqah. Ada thariqah Qadiriyah, ada thariqah Naqsyabandiyah, ada thariqah Tijaniyah, ada thariqah Satariyah, ada thariqah Sadziliyah, dan sebagainya. 42 thariqah yang diakui secara muktabarah di negeri kita ini. Nah, maka ketika kita ingin mengaplikasikan ajaran tasawuf ini dalam kehidupan kita, kita harus masuk ke dalam thariqah. Lalu manfaatnya apa? Nah, manfaatnya adalah manakala kita sudah benar-benar melaksanakan tasawuf itu, artinya kita akan terbebas dari kepincangan. Selama ini kita pincang, iya betul kita pincang. Kita sholat, sudah melaksanakan Islam, syariat, ilmu fikih kita laksanakan. Kita beriman, yakin bahwa Allah itu ada, ya kita sudah beriman, melaksanakan rukun iman. Nah, tetapi di dalam melaksanakan dua hal ini kita tidak merasa bahwa Allah itu menyertai kita. Nah, ini pincang. Sehingga sholat bisa Allahu Akbar. Lahirnya melaksanakan gerakan. Bahkan lisannya juga umat kami melaksanakan gerakan yang berupa doa.
bacaan-bacaan, tetapi kolbu kita sempat berkeliaran kemana-mana. Ini gara-gara kita hanya melaksanakan syariah, melaksanakan unsur dohiriyah, dan meninggalkan tasawuf. Inilah pentingnya. Maka ketika kita melaksanakan satu aktivitas agama, hendaklah tiga-tiganya ini disatukan menjadi satu. Beriman, kita yakin bahwa Allah itu memang memerintahkan ini. Yang kedua, gerakan, memang sesuai yang dianjurkan, diperintahkan menurut hukum fikih adalah begini. Dan yang ketiga, jangan lupa bahwa Allah senantiasa menyertai kita, mengawasi kita di dalam semua gerak-gerik kita. Inilah manfaat dari thariqah yang kemudian melaksanakan ajaran disebut dengan ajaran tasawuf. Lalu terakhir, pesan saya sehubungan dengan tasawuf ini, janganlah menjadi orang yang antipati terhadap thariqah, terhadap tasawuf. Jangan menjadi orang yang hanya manusia dohir saja. Manusia-manusia yang dohir, yang begitu mendalam ilmunya tentang fikih, mendalam tentang akidah, tetapi tidak disertai dengan tasawuf, maka dia akan menjadi orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang selalu tafrid, orang yang terlalu ke arah sana. Sehingga kita saksikan banyak orang yang pintar, orang yang ahli di dalam ilmu fikih, tetapi mereka begitu ekstrimnya, mudah membid'ahkan orang lain, mudah mengkafirkan bahkan. Kenapa? Karena tidak ada tasawuf di dalam dirinya. Pesan saya, dalamilah tasawuf dan laksanakanlah ke dalam kehidupan ini, sehingga Islam kita menjadi syamil, menjadi utuh, menjadi holistik, sehingga kita insya Allah akan termasuk hambanya yang muttaqin, bisa menjaga diri dan selamat kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.